Ini sudah dapatlah 2 kali stop loss juga udah dapat, teman-teman. Jadi ini waktunya closing kayak gitu, karena memang sudah sesuai target. Jadi ambil secukupnya aja, teman-teman. Kemudian setelah ambil secukupnya, berhenti dulu nunggu momen yang selanjutnya. Jadi sebenarnya teknik trading itu gampang, yang susah itu mengendalikan diri, asli, teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau penghasilan tambahan, buat teman-teman yang merasa udah jago trading, nah teman-teman bisa ikutan kompetisi di broker XM. Ini bisa real, bisa demo. Ini saya kasih contoh yang real, itu pakai modal asli. Jadi nanti teman-teman klik aja di menu kompetisi sini ya, kemudian masuk di menu real. Nanti teman-teman cek di kompetisi yang terbuka, yang sedang berlangsung ataupun yang mendatang itu ada kompetisi apa saja. Nah nanti teman-teman bisa ikutan di situ. Sebagai contoh di sini teman-teman, buat yang nanti mendapatkan peringkat 1, 2, 3 dan berapa puluh besar ya, sesuai dengan kompetisi yang berlangsung. Misalkan ada 100 akun kayak gitu, peringkat pertama kayak gitu. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan hadiah. Oke, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau praktek trading lagi ya, sambil sekalian sharing-sharing sama teman-teman semuanya. Nah, di sini saya sudah ambil posisi buy ini, saya ambil posisinya tadi sore teman-teman. Karena saya nggak sempat record, jadi saya sempatnya recordnya pagi, ini jam 7 teman-teman. Di video kali ini teman-teman, seperti biasa ya, saya akan sharing tentang teknik trading, di mana teknik yang saya gunakan itu sekaligus saya trading sendiri, sekaligus sharing-sharing sama teman-teman semuanya ya. Seperti biasanya ya, ada materi psikologi trading, kemudian ada materi teknik trading, teman-teman, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman, ya, yang pertama yang paling penting itu adalah melihat zona. Melihat zona penting dari sebuah tren, teman-teman, itu sangat penting ya untuk, apa itu namanya, untuk kita ngambil posisi gitu. Nah, yang pertama adalah melihat zona penting, sedangkan yang kedua adalah melihat konfirmasi candle. Jadi ketika teman-teman menguasai dua hal itu, sebenarnya sudah bisa menghasilkan uang secara teknikal ya teman-teman, secara analisa teknikal. Zona penting itu apa saja? Nah, ini yang akan saya perdalam lagi. Zona penting itu ada support resisten, supply demand, kemudian trend line ya, high dan low-nya trend kayak gitu. Ya tergolong untuk trend itu juga support resisten juga ya, teman-teman. Jadi ketika teman-teman pengen trading kayak gitu, minimal itu dulu dipahami. Ini yang paling basic ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba tandain dulu support resisten terdekat dan kenapa saya ambil posisi buy di situ. Nah, teman-teman juga bisa tandain market kalian ya untuk melihat support resisten terdekat ya. Kemudian setelah melewati support resisten itu, apakah muncul signal atau tidak? Nah, di situ kita tinggal ambil, teman-teman. Oke. Nah, pertama-tama teman-teman, di sini ada ini, apa itu namanya? Ada signal buy dari time frame H4 dan D1 di zona penting, teman-teman. Oke, signal buy-nya mana? Yuk kita bahas. Ini siap-siap untuk terbang, teman-teman. Nah, signal buy-nya untuk H4 itu ada di sini ya, teman-teman. Kok geser-geser. Ini kan resisten ya. Dia sempat turun di bawah resisten, tapi naik lagi nangkring di atas support dan resisten. Artinya ini zona penting ini ya. Dan di sini ada konfirmasi kenaikan ya, teman-teman. Ini sejenis hammer, sejenis doji, sebelahnya dibuka naik ya. Ini pas di atas resisten. Nah, tapi teman-teman, ada faktor lain yang sangat menentukan di zona ini di time frame D1. Coba kita cek. Kan saya itu tekniknya adalah H4 D1 ya. Nah, di D1 ini teman-teman ada hammer sebelahnya dibuka naik di atas resisten tadi, teman-teman. Ini signal yang sangat-sangat bagus ya. Ini coba tak minggirin dulu yang bagian sini biar biar cetha ya. Nah, ini cetha banget. Nah, ini nih teman-teman. Jadi pada saat saya melihat H4 sebenarnya saya agak sedikit ragu gitu ya. Apa iya gitu ya teman-teman? Nah, di sini kan
Oke, ini memang baik gitu setelah dia sideways. Sebenarnya sideways di sini ya teman-teman, ada ujung, ini juga hal penting yang selanjutnya, ada ujung panjang di atas dan di bawah itu sebenarnya sideways yang terjadi secara cepat. Dalam hal ini adalah sideways yang terjadi dalam 4 jam teman-teman, H4 ya. Nah, setelah teman-teman menemukan tanda seperti ini suatu saat nanti teman-teman, yang paling penting ya, setelah ada candle atas bawahnya sama-sama panjang kayak gini, dilihat di sebelahnya itu nanti akan dominans naik atau dominans turun. Karena ini sideways dan candle sebelahnya itu bisa menjadi tanda berakhirnya sideways. Ya, dan di sini dominans naik teman-teman, udah satu, 2, candle ketiga masih naik gitu. Saya bisa simpulkan dari sini setelah sideways di 4 jam ini, ya keputusannya adalah naik. Jadi dalam saya melakukan entry itu ada beberapa pertimbangan teman-teman, yang enggak sembarangan. Yang enggak cuma candle doji, hammer sebelahnya buka naik, bukan. Ya, tapi ya itu salah satunya, cuman zonanya mendukung, dari segi trennya mendukung, kayak gitu. Ini juga pemahaman teman-teman ya, jadi teman-teman ya selain ngapalin ya dipahamin gitu. Ya, ini sideways, artinya saat, ini ya, ujungnya sama ya ini, ujungnya sama atas dan bawah, artinya di situ transaksi itu cenderung sama-sama gede dan berimbang gitu. Pada saat ada penjualan gede turun ya, itu dilawan dengan pembelian yang gede juga ya, sehingga naik, dilawan dengan penjualan lagi yang gede sehingga balik ke harga awal. Nah, disitulah disebut sideways. Nah, keputusan yang selanjutnya adalah lebih dominan pembelian berangsur dalam 1, 2, 3, 12 jam setelah itu, ya. Artinya di situ sudah mulai stabil naik setelah sideways. Hal-hal seperti ini harusnya teman-teman paham ya. Jadi makna di balik candlestick itu harus benar-benar tahu. Ini bukan feeling teman-teman, tapi ini menerjemahkan kayak gitu. Jadi kalau kita paham kondisinya di market yang seperti itu, kita kan bisa masuk. Karena kita tahu gitu, ini dominasinya mulai naik. Masalah nanti tiba-tiba turun ada yang jual gede itu wallahu alam ya. Itu sudah terserah dan kita sudah siapkan yang namanya stop loss teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman trading ya pahami betul ya teman-teman kondisinya kayak gitu. Oke ya, jadi saya simpulin ya teman-teman, entry saya ini di H4 ada signal buy, di atas resisten candlenya buy, dan di D1 juga signalnya buy. Ini hammer, sebelahnya dibuka naik sampai di sini teman-teman, kayak gitu. Ya, ini signal buy, jelas-jelas buy, dan H4 dan D1 saya memang tidak berani masuk apabila berlawanan, ya. Itu bagus teman-teman, saya sudah coba dari awal tahun 2024. Jadi kalau 2023 itu saya masih, apa ya, seringkali kadang H4, kadang D1, cuman di satu titik saya pernah keseret-seret gitu. H4 saya keseret, ternyata D1-nya signalnya sebaliknya, kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk tahun sebelumnya di tahun 2022 seperti itu saya masih pakai kadang H1 ya. Itu tahun 2022 itu H1, H4, D1 kayak gitu masih gonta-ganti. Ya, itu dari tahun 2018-an ya. Waktu saya belajar dari tahun 2016 ke 17 saya MC terus itu time frame kecil. Nah, makanya dari tahun demi tahun saya lakukan evaluasi teman-teman. Dan untuk tahun 2025 sementara saya masih pakai H4 plus D1. Nggak tahu nanti di tahun yang akan datang ya teman-teman. Karena menurut saya trading itu ya baku, ya ada teknik bakunya, tapi kita juga harus melakukan evaluasi. Ya jangan-jangan ini ada yang masih bisa disempurnakan. Jadi kalau teman-teman selama ini sudah trading, tolonglah teman-teman silahkan lakukan evaluasi gitu. Untuk cara kalian sendiri teman-teman ya. Jadi nggak harus sama plek kayak, oh ini belajar dari ini, buy waktu ini, enggak teman-teman. Bebas. Ya trading itu bebas. Bisa jadi nanti kalian menciptakan teknik kalian sendiri juga bebas teman-teman. Kayak gitu. Oke ya teman-teman, ini sudah saya kasih stop loss juga. Kenapa saya kasih stop loss di sini? Jelas sekali. Semalam kan dia naik ya, dia naik dan ketika dia turun jadi, apa itu namanya, jadi bearish itu sudah signalnya sell di sini teman-teman.
Ya ini kan hammer ya, kalau sebelahnya turun segini sudah sell. Ya ini sudah saya pepetin, sebenarnya semalam itu agak turun dikit lagi, agak longgar dikit kayak gitu. Nah untuk sekarang targetnya adalah ini nih, coba, saya nggak mau tinggi-tinggi sih, yang penting dia naik segini aja. Kira-kira, sampai di ujung atas daerah sini. Sebenarnya semalam itu sudah target teman-teman, ya kalau di sini itu, cuman waktu saya tidur teman-teman, ya udahlah. Ini bukan malam, ini tengah malam kayaknya ya, itu. Okelah nggak apa-apa, tengah malam udah target ya, lagi tidur ya mau gimana gitu. Kalau pakai SLTP oke ya, kelebihannya SLTP itu bisa nyimpen profit kita secara, apa ya namanya, waktu kita tinggal kayak gitu. Cuman kekurangannya adalah saya dulu sering kesel setelah kena TP masih lanjut. Ya makanya saya udahlah nggak usah pakai TP, nggak usah saya pusingin TP-nya, yang penting saya batasin ruginya. Masalah, profit-nya saya ibarat kata, serahin sama market profit-nya. Mau dapat 2 kali, 3 kali, 4 kali, ya syukur kayak gitu teman-teman. Nah, itulah alasan kenapa saya nggak pakai TP. Yang paling penting adalah membatasi rugi ya. Kalau rugi mah jelas teman-teman, saya targetnya rugi sekian. Kalau profit saya nggak target. Banyak sekali trader pemula yang sebaliknya. Jadi mereka itu nargetin profit tapi nggak nargetin rugi. Itu salah besar teman-teman. Jadi trading itu yang paling penting itu target ruginya berapa. Kalian jelas target ruginya, kalian tenang gitu. Oke, saya punya modal $1.000, trading pakai, 0,1, satu kali trading target rugi saya $30. Oke, udah tenang gitu. Masalah profitnya ya terserah gitu, mau 50, mau 100 gitu terserah, gitu teman-teman. Oke ya, saya skip dulu ya, ini adalah hari Rabu jam 7 pagi, tanggalnya ABN aja seperti biasanya. Untuk pagi ini sih, ini cenderung nangkring di atas ya, sorry sorry, cenderung nangkring di atas dia, ini bullish ya pagi ini. Ada forwarding ya, ada continuous trend untuk pagi ini teman-teman. Dari D1 nangkring ya, dari H4 ini juga bagus signalnya, apalagi di sini nanti buka satu lagi tuh kuat teman-teman. Ini tinggal nunggu candle selanjutnya, gitu. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hari Kamis teman-teman, pagi hari jam 7 kurang teman-teman ya. Jadi entry-nya itu hari Selasa malam ya, Selasa sore, ini Kamis pagi, dan ini berhasil naik ya teman-teman. Ini sudah dapat lah 2 kali stop loss juga udah dapat teman-teman. Jadi ini waktunya closing kayak gitu, karena memang sudah sesuai target. Jadi ambil secukupnya aja teman-teman. Kemudian setelah ambil secukupnya, berhenti dulu nunggu momen yang selanjutnya. Jadi sebenarnya teknik trading itu gampang, yang susah itu mengendalikan diri, asli teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya seperti ini ya. Seperti yang saya bilang kemarin, tandain di zona penting ya. Di zona penting itu ada signal buy atau sell kayak gitu. Nah, kebetulan kemarin di atas, resisten ini teman-teman ya, ini ada hammer, sebelahnya sudah mulai naik ya, udah mulai lebih tinggi dikit. Nah, di situ sebenarnya ada signal buy di D1 ya teman-teman. Kemudian di H4-nya juga sama ya, pas di, eee dia break ya, dia break dari resisten turun naik lagi, nah di atas resisten saya baru berani beli ya. Kalau di sini itu signal sell teman-teman, ya nyarinya signal sell, kebetulan nggak muncul-muncul, malah muncul signal buy di atasnya, jadi saya masuk. Jadi, untuk masuk di, apa itu namanya, support dan resisten kita butuh candlestick teman-teman ya, nggak asal-asalan sell di resisten, buy di support, kayak gitu enggak. Kemudian perhatikan juga trennya, apakah breakout, apakah retrace, dan yang sejenisnya kayak gitu teman-teman ya. Oke ya, saya kira udah cukup jelas ya, kemarin juga saya jelaskan tentang candlestick-nya, candlestick-nya seperti apa saja kemarin saya lupa. Aduh, intinya seperti kemarin lah ya, dan ini hasilnya, berhasil naik kayak gitu. Saya tuh kebanyakan akun ya, dan kebanyakan channel juga, jadi saya lupa kemarin tuh jelasin apa saja untuk yang video ini. Intinya ini berhasil naik teman-teman ya, dan ini sudah 2 kali SL. Next-nya sebenarnya ini masih lanjut teman-teman, asli ini masih lanjut. Cuman ya,
Saya punya sebuah prinsip gitu, saya pengennya ambil secukupnya. Secukupnya ini udah cukup banyak gitu loh. Ini kan dapat $460 teman-teman. Ini udah cukup banget gitu. Ini udah 2 kali SL lebih loh teman-teman, hampir 3 kali SL ya. Kemungkinan sih 3 kali SL kalau kita lihat sekilas di sini ya. Ini cuman segini SL-nya 1, 2, nah 3 kali SL gitu. SL-nya kan paling cuman sekitar 150 ya, nggak nyampe 200 kayak gitu teman-teman sekali trading. Oke ya teman-teman, sekian deh sharing pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi teman-teman mengendalikan diri itu yang susah. Kadang-kadang kita menunggunya juga nggak sabaran kalau sudah tradingnya nggak bisa berhenti. Faktornya cuma di situ. Ketika kita sabar menunggu momen yang bagus baru kita ambil dan ketika kita sudah profit ataupun sudah loss kita berhenti dulu, kasih jeda untuk momen selanjutnya itu aman-aman aja teman-teman, akun akan bertumbuh. Banyak sekali trader ya, baik itu dimanapun lah, trader dimanapun lah teman-teman. Saya yakin kisahnya sama, sebenarnya mereka semua tuh paham ya, dengan analisa teknikal, hanya saja psikologinya saja gitu. Ya, banyak trader yang seperti itu, teman-teman. Teman-teman punya psikologi trading yang bagus, nunggunya sabar, ya kasih jeda ketika sudah selesai kayak gitu. Dengan teknik yang nggak begitu bagus, itu jauh lebih berkembang daripada tekniknya bagus, tapi psikologinya jelek, teman-teman. Seriusan. Jadi psikologi trading bagus, tekniknya ya dibilang asal-asalan lah. Risk reward-nya bagus, psikologinya bagus, tekniknya katakanlah asal-asalan, itu malah lebih berkembang. Karena dia manajemen risikonya juga otomatis bagus gitu. Nah, berbeda dengan teknik yang neko-neko, tapi kalau psikologi tradingnya jelek ya sama aja. Ujung-ujungnya kan nggak bisa berhenti, ya nggak pakai SL kayak gitu. Jadi trading itu yang penting manajemen resiko dan psikologi trading. Masalah profitnya nanti ngikut sendiri sih teman-teman. Dengan kita sabar menunggu momentum-momentum yang bagus kayak gitu. Oke lah ya teman-teman, saya akhiri dulu. Ini waktunya simpen. Waktunya simpen.